Akhirnya pinjol resmi bangkrut di tahun 2025. Ada yang bangkrut, ada juga yang dibangkrutkan. Di sini saya mau bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang pinjol di tahun 2025 resmi bakal banyak yang bangkrut. Nah, ini menjadi sebuah hal yang sangat menarik sekali dan pengen saya bahas karena banyak juga dari teman-teman semuanya yang menanyakan hal itu ya. Saya sendiri membuat video ini ya karena dari banyaknya pertanyaan dari kalian semuanya. Oleh sebab itu saya buat videonya. Oke, jadi masalah banyaknya pinjol yang bangkrut. Oke. Nah, di sini saya sendiri ngumpulin beberapa data dan juga beberapa situs website yang saya baca dan juga saya telusuri ya teman-teman semuanya. Dalam artian saya sendiri membuat video ini tuh nggak langsung ceplok aja, bikin terus kemudian tanpa adanya data dan juga tanpa adanya sumber. Nah, benarkah akan hal itu? Jawabannya bisa iya, bisa tidak teman-teman. Karena bisa iyanya kenapa Bang? Karena ada banyak faktor. Pertama, dari faktor Pak Presiden Pak Prabowo Subianto yang sekarang itu banyak sekali memberantas pinjol dan juga judul, terutama judul ya. Nah, kalau yang masalah pinjol ini juga masuk dalam kategori juga, karena pinjol ini salah satu kategori yang merugikan masyarakat. Kita tahu sendiri Pak Prabowo Subianto itu sedang membasmi hal-hal yang saya memang merugikan masyarakat dan juga merugikan Indonesia ini. Nah, salah satunya judul, pinjol itu salah satunya juga. Bisa jadi nanti pinjol-pinjol di tahun 2025 ini akan dibangkrutkan karena banyak yang bermasalah, banyak yang tidak mematuhi aturan. Kalau tidak mematuhi aturan bakal di-cut. Itu semuanya permainan Pak Prabowo. Dia tegas banget ya teman-teman semuanya. Itu pinjol yang dibangkrutkan. Apakah semuanya? Saya juga belum tahu karena memang otomatis akan ada penindakan lebih lanjut akan hal itu. Terus kemudian yang kedua adalah faktor dari yang namanya pengaduan. Mas Gibran Rakabuming Raka mengadukan bahwasanya ini masyarakat sekarang tuh boleh mengadu langsung kepada Mas Wapres ataupun Mas Gibran Rakabuming Raka melalui nomor WhatsApp yang sudah disediakan dalam postingan Instagramnya. Nanti kalau saya nggak lupa saya taruh WhatsAppnya itu di sini ya teman-teman semuanya, postingan Mas Gibran Rakabuming Raka. Lalu kemudian yang ketiga, ini yang kedua dulu ya belum tuntas, itu masyarakat banyak boleh sekarang mengadukan langsung kepada Mas Wapres Presiden kita atau Mas Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka untuk mengadukan terhadap kasus-kasus pinjol ini agar pinjol itu segera dibangkrutkan atau segera ditutup juga dari Indonesia karena banyak sekali pinjol-pinjol ini yang sudah tidak mematuhi aturan teman-teman ya. Itu nah bisa berpotensial sekali banyak nasabah yang sekarang sudah melapor ke Mas Gibran Rakabuming Raka terhadap yang namanya kegaduhan di pinjol ini karena tidak sesuai peraturan. Kemudian yang ketiga adalah kalau yang ketiga ini kategori bangkrut. Kenapa kok kategori bangkrut? Karena sudah banyak sekali sekarang itu nasabah yang tidak mau bayar pinjol. Itu banyak banget yang melakukan galbay. Secara tidak langsung otomatis kalau banyak nasabah yang tidak mau bayar, berpotensial besar keuangan perusahaan akan hancur dan akhirnya pinjol di tahun 2025 tidak bisa lagi beroperasi karena tidak punya uang cashnya teman-temannya. Itu yang ketiga, banyak nasabah yang galbay juga. Lalu kemudian yang keempat adalah semakin berkurangnya investor di ranah fintech ataupun di ranah pinjaman ini teman-teman semuanya, khususnya di pinjol karena para investor juga sudah tahu dong karena banyak nasabah yang galbay ini. Kalau saya investasikan uang saya ke situ bisa aja nanti nggak balik. Kalau nggak balik rugi saya investasi. Lebih baik nggak usah investasi ke situ. Nah, masalah pinjol ini akan ditutup semuanya atau tidak itu saya sendiri kurang tahu. Yang jelas itu adalah beberapa hal yang bisa saya sampaikan yang bisa berpotensi besar di tahun 2025 ini pinjol akan banyak yang bangkrut teman-teman. Oke, mudah-mudahan video ini bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman semuanya. Kalau kalian ada pertanyaan lagi boleh tulis aja di kolom komentar atau DM ke Instagram saya. Saya mau dulu video ini dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.